Ibu Saleha, ibunya Saras, yang dulu jadi pacarnya Satria. Sekarang apapun yang terjadi pada Saras, diceritakannya kepadaku. Seperti Saras itu punya 2 orang ibu saja. Dulu almarhum bapak suka sinis sama Ibu Saleha, karena seperti memberi tanda kalau Saras tidak akan bisa terus-menerus menunggu Satria. Orang hilang diculik kok tidak mendapat simpati, kata bapak. Nyatanya selama 10 tahun terakhir, Saras tidak pernah bisa pacaran dengan siapapun. Saya selalu teringat Satria, Ibu. Saya tidak bisa, katanya. Satria. Semoga saja dia tahu betapa besar cinta Saras itu kepadanya. Meskipun ibunya Saras selalu saja menjodohkan Saras dengan orang lain. Ya sama eksekutif lah, sama pengusaha kaya lah, sama asisten menteri lah, sama anggota DPR lah. Ujung-ujungnya jalan sama anak LSM juga. Tentu bukan anak LSM yang suka bagi-bagi supermi sama baju bekas itu, tapi anak LSM urusan orang-orang hilang. Ya bagaimana Saras bisa melupakan Satria kalau caranya begitu? Siapa yang mau melupakan Satria, Ibu? Justru ingatan kepada Satria itulah yang membuat semangat hidupku menyala, kata si Saras. Tapi itulah persoalan ibunya Saras sekarang. Kemarin ditelepon ibunya cerita, Saras sekarang jalan sama 2 orang, katanya. Selain sama anak LSM urusan orang hilang, ia juga jalan sama pendaki gunung. Aduh, ada saja ibu-ibu ini. Tapi inilah soal yang pernah aku bicarakan sama si Saras. Hargai cintamu yang tulus itu kepada Satriana, sehingga kamu harus selalu terlibat urusan orang-orang hilang ini, kataku. Tapi cinta adalah soal kata hati, Saras. Karena jika terlalu banyak persoalan dan alasan dalam percintaan, maka tidak ada tempat untuk hati lagi, kataku. Saras, memang dia seperti anakku juga. Semenjak bapak meninggal setahun yang lalu, rasanya semakin peduli dia kepada rumah ini. Membantu aku membereskan kamar Satria. Seperti tahu betul rasa kehilanganku setelah ditinggal bapak. Bapak, kursi itu, meja itu, lukisan itu, ruangan ini, ruang dan waktu yang seperti ini, kok semuanya mengingatkan kembali kepada Papa. Seperti ini juga keadaannya. Bahkan aku masih ingat juga pakai daster ini ketika kami membicarakan hilangnya Satria. Waktu itu sudah setahun Satria belum kembali. Dan kami masih seperti orang menunggu. Aku waktu itu masih percaya bahwa Satria suatu saat akan kembali. Kenapa harus tidak percaya? Kalau memang tidak pernah melihat sesuatu yang membuktikan betapa Satria tidak akan kembali, apa salahnya punya harapan? Hidup begitu singkat. Apa jadinya kalau harapan saja tidak punya? Jadi selama setahun itu, harapanlah yang membuatku bertahan hidup. Harapan bahwa suatu saat Satria pasti pulang kembali. Berharap dan menunggu. Berharap dan menunggu. Berharap dan menunggu. Tapi bapak memaksa aku untuk percaya bahwa Satria sudah pergi. Satria sudah mati, katanya. Tidak. Aku tidak mau percaya itu. Meski dalam hatiku sudah terlalu sering bungkai diriku bahwa mestinya Satria pasti sudah mati. Papa, kenapa kamu hancurkan semua harapanku? Kita harus menerima kenyataan, katamu. Nanti dulu, Pak. Menerima. Baik. Aku terima kalau Satria memang sudah mati sekarang.
Tapi aku tidak terima kalau Satria boleh diculik, dianiaya, dan akhirnya dibunuh. Bapak sendiri yang bilang, ada teman Satria yang dibebaskan bercerita. Sebelum dilepas, tutup matanya dibuka. Di hadapannya, orang-orang yang menculiknya itu menggelar foto-foto di atas meja. Itulah foto-foto terakhir keluarga teman Satria yang diculik. Foto orang tuanya, foto saudara-saudaranya. Lantas orang-orang itu berkata, kami tahu siapa saja keluarga saudara. Hah? Saudara? Mana mungkin manusia bersaudara dengan monyet? Apalagi maksudnya kalau bukan mengancam, kan? Bapak bilang, teman Satria itu juga bercerita. Suatu hari, orang yang pernah mengancamnya itu terlihat sedang memandangi dirinya ketika ia baru akan naik bis kota. Ini apa maksudnya, Pak? Supaya teman Satria itu tidak boleh menceritakan perbuatan mereka. Teror kelas kambing maksudnya. Terus, apakah sebenarnya boleh kita terima begitu saja? Sudah 10 tahun, Satria sudah mati. Bapak sudah mati. Munir juga sudah mati. Pak, Bapak, apa Bapak ketemu sama Satria di sana? Enak bener ya, Pak? Meninggalkan aku sunyi sendiri di sini. Apa Bapak dan Satria tahu-tahu di atas sana? Melihatku membereskan kamar Satria, menata gelas dan piring. Sekarang tuh kalian berdua, setiap kali waktu makan tiba, padahal aku selalu makan sendirian saja. Memang aku tahu Bapak dan Satria tidak ada lagi di muka bumi ini. Tapi apa salahnya jika aku menganggap kalian selalu ada dalam hatiku? Apa kalian selalu menertawakan aku dan menganggapku konyol jika berpikiran seperti itu? Kadang-kadang aku bermimpi tentang kalian berdua. Tetapi kalau terbangun, aku masih juga terkenang-kenang kalian berdua. Dengan begitu nyata, seolah-olah kalian tidak pernah mati. Impian, kenangan, kenyataan sehari-hari tidak bisa aku pisahkan lagi. Jiwa terasa memberat, tapi tubuh terasa melayang-layang. Jauh, jauh ke langit, membara dalam kelaman semesta, bagaikan jiwa dan tubuh yang telah terpisah. Meski setiap kali tersadar tubuh yang melayang terlembab, menyatu dalam jiwa terluka. Luka sayatan yang panjang dan dalam, bagaikan jiwa, bagaikan palung terpanjang dan terdalam. Oh, palung-palung luka setiap jiwa, palung terdalam tanpa dasar yang dalam kelamannya membara dan menyala, berkobar, menantikan saat membakar dunia. Jauhkan aku dari dendam. Tapi, apakah aku merasa perlu melupakan semuanya? Jika kemarahanku belum juga hilang atas perbuatan kurang ajar semacam itu. Menculik anak orang dan membunuhnya. Apakah setiap orang harus kehilangan anggota keluarganya lebih dulu, supaya bisa memarahnya seperti aku? Bapak, aku yakin dia ada di sana. Karena aku saksikan dengan sendiri bagaimana ia dengan tenang meninggalkan dunia yang fana. Tapi aku tidak bisa mendapat keyakinan yang sama jika teringat kepada Satria. Memang akalku sudah tidak berpikir lain lagi sekarang. Bahwa tentunya Satria mesti sudah mati. Tapi ibu mana yang kehilangan anaknya tanpa kejelasan bisa tenang dan bahagia hanya dengan akalnya, tanpa membawa-bawa perasaannya? Bagaimana perasaanku bisa membuatku yakin jika Satria pada suatu hari memang hilang begitu saja? Ya, begitu saja. Bahkan orang mati saja masih bisa kita lihat jenazahnya.
Satria di sana? Apa Bapak ketemu sama Satria? Apa dia cerita kepada Bapak? Apa sekarang Bapak sudah tahu semuanya? Apa Bapak sudah mendapatkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan kita? Bapak, dia pasti sudah tahu semuanya. Tapi aku tentunya juga harus mati lebih dulu jika ingin tahu semuanya. Tapi aku masih hidup dan masih tidak tahu apa-apa. Hanya bisa bertanya jawab, mencoba menjawab sendiri, lantas bertanya-tanya lagi. Dulu aku masih bisa bertanya jawab dengan Bapak. Sekarang aku bertanya jawab sendiri. Tapi apa iya aku sendiri? Apa iya aku masih harus merasa sendiri jika di luar sana begitu banyak orang yang juga merasa kehilangan? Waktu itu, ya, waktu yang tak pernah dan tak perlu berlalu itu. Bukankah 100.000 orang juga hilang seketika? Bapak, kadang aku seperti melihatnya di sana. Menonton televisi, membaca koran, mengomentari situasi negeri. Seperti masih duduk di situ Bapak itu. Memakai kaos oblong dan sarung, menyeruput teh panas, makan pisang goreng buatan Simbok, lantas ngomong tentang dunia. Tapi Simbok juga sudah meninggal, menyusul Bapak, menyusul teman-temannya pemain ludruk yang semuanya dibantai dan mayat-mayatnya mengambang di Kali Madiun. Sebetulnya memang tidak pernah Bapak itu menceritakan Satria. Malah seperti lupa. Sampai setahun lamanya. Sampai akhirnya mendadak keluar semua ingatannya pada suatu malam entah karena apa. Sudah 10 tahun, banyak yang berubah. Banyak juga yang tidak pernah berubah. Bagiku, Satria masih selalu ada. Tidak pernah ketemu lagi memang. Tapi selalu ada. Memang lain sekali Satria itu dengan kakak-kakaknya. Dua-duanya tidak pernah pulang lagi dari luar negeri. Datang menengok cuma hari Lebaran. Yang sulung si Bowo jadi pialang saham. Satunya lagi si Yanti jadi kurator galeri lukisan. Dua-duanya, kata Bapak, pekerjaan ngibulin orang. Ya enggaklah kalau ngibul, kataku. Apa semua orang harus ikut aliran kebatinan seperti Bapak? Biasanya Bapak cuma cengengesan. Dasar Bapak, ada saja yang diomongin. Aku sendiri rasanya sudah mulai pelupa sekarang. Susah rasanya mengingat apapun. Belakangan, sebelum meninggal, Bapak juga sudah mulai pikun. Lupa ini itu. Kacamata terpasang saja dicarinya kemana-mana. Tapi ia tidak pernah lupa tentang Satria. Ia selalu bertanya, seperti apa Satria sekarang kalau masih hidup? Atau sedang apa Satria di sana? Atau kadang-kadang amanahnya keluar. Para penculik itu pengecut semuanya. Tidak punya nyali berterus terang. Bisanya membunuh orang sipil tidak bersenjata. Sembunyi-sembunyi pula. Bapak, kenapa kamu tidak pernah muncul dalam mimpiku untuk bercerita tentang Satria? Pasti Satria sudah bercerita tentang semua yang tidak diketahui selama ini. Bagaimana dia diperlakukan dan apa yang sebenarnya telah terjadi. Kenapa kamu tidak pernah muncul sekali-sekali, Bapak?
Muncul dong sekali-sekali, Bapak. Duduklah di situ seperti biasanya. Memang kamu selalu muncul dalam mimpiku, Pak. Tapi kamu muncul hanya sebagai bayangan yang lewat. Hanya lewat, tanpa senyum. Seperti baru sadar betapa kenyataan begitu buruk. Duduklah di situ dan ceritakan semua tentang Satria. Ceritakan semua rahasia. Kursi itu tetap kosong. Seperti segalanya yang akan tetap tinggal kosong. Apakah semua ini hanya akan menjadi rahasia yang tidak akan pernah kita ketahui isinya? Rahasia sejarah, rahasia kehidupan. Tapi ini bukan rahasia kehidupan yang agung itu. Ini suatu aib, suatu kejahatan yang seandainya pun tidak akan pernah terbongkar. Pasti ibunya Saras lagi. Malah si Saras. Ya, halo. Gila, para pembunuh itu sekarang mau jadi presiden. Pesan moral dalam monolog Ibu yang anaknya diculik itu dari cerpen Ibu yang anaknya diculik itu karya Seno Gumira Aji Dharma, ada 3 pokok pesan yang dapat diambil. Pesan yang pertama adalah jas merah atau jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Cerita dalam monolog ini diambil dari peristiwa tragedi penculikan aktivis 1998 terhadap aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pelaksanaan pemilu dan sidang umum MPR tahun 1998. Hal ini mengingatkan kita semua, khususnya generasi muda, agar selalu melestarikan sejarah. Karena dari sejarah kita bisa belajar kesalahan masa lalu dan sebagai proyeksi untuk masa depan. Pesan yang kedua adalah, kita harus selalu mempunyai harapan dan impian. Tokoh ibu dalam cerita ini mempunyai harapan yang kuat dan impian yang tidak pernah luntur, yaitu harapan agar anaknya Satria bisa pulang kembali. Ini mengajarkan kita agar selalu mempunyai harapan dan impian. Tidak perlu merasa tidak percaya diri apakah impian kita dapat tercapai atau tidak. Yang penting kita tetap menggenggam harapan itu agar hidup kita lebih terarah. Dan pesan yang ketiga adalah berbaktilah kepada orang tua, khususnya ibu. Kita bisa melihat bagaimana tokoh ibu dalam monolog ini sangat menyayangi anaknya dan selalu berharap agar anaknya bisa pulang walaupun sudah bertahun-tahun lamanya. Maka kita harus selalu menyayangi ibu kita karena kasih sayang seorang ibu sepanjang hayat. Sekian pesan moral yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.